Halo semuanya. Di video ini kamu akan memahami semua algoritma machine learning populer hanya dalam 17 menit. Cocok banget buat kamu yang mau mulai belajar AI atau data science, tapi masih bingung bedanya linear regression sama random forest. Langsung aja kita mulai. Apa itu machine learning? Menurut Wikipedia, machine learning adalah bidang studi dalam kecerdasan buatan yang berkaitan dengan pengembangan dan studi algoritma statistik yang dapat belajar dari data dan menggeneralisasi ke data yang tidak terlihat, dan dengan demikian melakukan tugas tanpa instruksi eksplisit. Dalam subdisiplin dalam pembelajaran mesin, kemajuan dalam bidang pembelajaran mendalam telah memungkinkan jaringan saraf, kelas algoritma statistik, untuk melampaui banyak pendekatan pembelajaran mesin sebelumnya dalam kinerja. Sebagian besar kemajuan terkini dalam artificial intelligence didorong oleh jaringan syaraf tiruan, yang saya harap dapat memberi kamu pemahaman intuitif di akhir video ini. Machine learning itu ada dua aliran besar, supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning adalah jenis pembelajaran mesin di mana kita sudah memiliki data yang lengkap. Data ini terdiri dari fitur, yaitu variabel independen, dan target, yaitu variabel dependen yang ingin kita prediksi. Dengan kata lain, kita melatih model menggunakan data yang sudah diketahui hasilnya, agar model bisa belajar hubungan antara input dan output, lalu digunakan untuk membuat prediksi pada data baru. Contohnya begini, kita ingin memprediksi harga rumah. Kita punya data historis tentang rumah-rumah sebelumnya, seperti luas bangunan dalam meter persegi, jumlah kamar tidur, lokasi rumah dan tahun dibangun. Semua itu disebut fitur atau variabel input. Sedangkan harga rumah adalah target atau variabel output. Model akan belajar dari data ini, lalu digunakan untuk memprediksi harga rumah baru berdasarkan input yang kita masukkan. Contoh lainnya adalah mengklasifikasikan gambar hewan, misalnya membedakan kucing dan anjing. Kita punya banyak gambar yang sudah diberi label, mana yang kucing dan mana yang anjing. Gambar-gambar ini dianalisis berdasarkan ciri-cirinya, seperti bentuk telinga, ukuran tubuh, dan warna bulu. Model belajar dari semua gambar yang sudah diberi label, sehingga saat kita berikan gambar baru, model bisa menebak apakah itu kucing atau anjing. Oke, sekarang bagian serunya. Unsupervised learning. Modelnya belajar sendiri, kayak detektif dadakan. Oke, bayangkan kamu menemukan sebuah folder yang berisi 100 foto hewan, campuran antara kucing dan anjing. Tapi kamu tidak tahu mana yang kucing dan mana yang anjing. Semua file hanya bernama seperti IMG 001, IMG 002, dan seterusnya. Nah, kamu ingin mengelompokkan foto-foto itu. Tapi karena tidak ada labelnya, kamu hanya bisa menebak berdasarkan pola-pola visual yang terlihat, seperti bentuk telinga, ukuran badan, atau warna bulu. Inilah inti dari unsupervised learning. Model diberikan data tanpa label, artinya dia tidak tahu mana kucing dan mana anjing. Lalu model mencoba mencari pola sendiri. Akhirnya model mengatakan, grup 1 memiliki karakteristik mirip seperti wajah bulat dan telinga runcing, kemungkinan kucing. Sedangkan grup 2 cenderung berbadan besar dan memiliki moncong panjang, kemungkinan anjing. Tapi ingat, unsupervised learning tidak tahu pasti mana kucing atau anjing. Dia hanya bilang, data ini sepertinya punya dua jenis pola. Jadi saya kelompokkan saja dulu. Mari kita mulai dari bagian paling dasar dan populer dalam machine learning, yaitu supervised learning. Nah, secara umum, supervised learning punya dua subkategori utama, yaitu regresi dan klasifikasi. Keduanya sama-sama belajar dari data berlabel, tapi beda tujuan akhirnya. Regresi itu untuk memprediksi angka, sedangkan klasifikasi itu untuk menentukan kategori. Gampangnya sih, kalau jawabannya berupa berapa, itu regresi. Kalau jawabannya berupa apa, itu klasifikasi. Regresi. Regresi ini digunakan kalau yang kita prediksi itu berupa angka atau nilai yang terus-menerus berubah. Misalnya gini,
Kita pengen bikin sistem yang bisa memprediksi harga rumah. Nah, datanya bisa berisi luas rumah, jumlah kamar, lokasi, dan lain-lain. Dari data itu, model akan belajar pola-pola tertentu, lalu boom, dia bisa kasih prediksi. Rumah ini harganya sekitar 750 juta rupiah. Itu adalah contoh dari regresi. Klasifikasi. Kalau regresi fokus ke angka, klasifikasi fokusnya ke label atau kategori. Misalnya, kita lagi bikin sistem deteksi email spam. Model akan belajar dari email-email sebelumnya yang udah dilabelin, mana yang spam, mana yang bukan. Lalu, model bisa mengklasifikasikan email baru secara otomatis. Jadi kalau ada email masuk yang judulnya, "Selamat, Anda menang undian 2 miliar." Model akan bilang, kayaknya ini spam deh. Itu dia contoh dari klasifikasi. Pernah nggak sih kamu mikir, gimana caranya nebak harga rumah cuma dari luas tanah dan jumlah kamarnya? Nah, itulah salah satu kerjaan dari regresi linear. Oke, bayangin kamu punya data kayak gini. Rumah A, 50 meter, harganya 500 juta. Rumah B, 100 meter, harganya 1 miliar. Rumah C, luasnya 150 meter persegi, harganya 1,5 miliar rupiah. Kamu lihat polanya nggak? Semakin luas rumahnya, makin mahal harganya. Nah, regresi linear itu adalah cara matematis buat nyari garis lurus yang paling pas buat nebak hubungan dua hal. Dalam hal ini, luas tanah versus harga rumah. Jadi, dengan bantuan regresi linear, kita bisa bikin rumus prediksi harga kayak harga sama dengan 10 juta kali luas plus 0, artinya tiap 1 meter nambah, harga naik 10 juta. Regresi linear itu dasar dari banyak model machine learning. Mau prediksi harga, suhu, penjualan, bahkan berat badan dari tinggi badan, itu semua bisa pakai regresi linear. Makanya, banyak yang bilang regresi linear itu ibu kandungnya machine learning. Kalau kamu ngerti ini, algoritma lain bakal lebih gampang dipahami. Cara kerjanya gini. Komputer bakal nyari garis lurus terbaik yang bisa ngurangin jarak antara titik data sama garis itu. Bahasa kerennya, dia nyari garis dengan error terkecil. Dan dari garis itu, kita dapat dua hal penting. Slope, kemiringan garis, intercept, titik potong di sumbuyi. Itulah yang nanti dipakai buat bikin rumus prediksi tadi. Pernah nggak sih kamu pengen nebak seseorang beli atau enggak, suka atau enggak, lulus atau enggak? Nah, beda sama regresi linear yang hasilnya angka. Kali ini kita belajar tentang regresi logistik yang hasilnya adalah ya atau tidak. Yuk kita bongkar bareng-bareng, tapi tetap santai. Apa itu regresi logistik? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Regresi logistik itu kayak versi ambil keputusan dari machine learning. Dia ngebantu kita jawab pertanyaan yang jawabannya cuma dua pilihan. Contohnya, apakah pelanggan akan membeli? Apakah siswa akan lulus? Apakah email ini spam? Jawabannya cuman iya atau tidak. Coba bayangin kamu punya data kayak gini. Orang pertama, umur 25 tahun, belum pernah beli produk kamu. Orang kedua, umur 35 tahun, udah 3 kali beli. Orang ketiga, umur 45 tahun, juga udah pernah beli. Nah, kamu pengen nebak kalau ada orang baru umur 30 tahun, bakal beli atau enggak? Disinilah regresi logistik dipakai. Beda sama regresi linear yang ngasih hasil kayak 100 juta atau 2,5. Regresi logistik ngasih hasil antara 0 sampai 1. Contohnya, 0,9 artinya peluangnya 90% beli. 0,2 artinya cuma 20% kemungkinan beli. Nah, biasanya dikasih batas misalnya 50%. Di atas 50 dianggap ya. Di bawah 50 dianggap tidak. Regresi logistik pakai yang namanya kurva sigmoid. Bentuknya kayak huruf S. Di sebelah kiri nilainya mendekati 0, di tengah-tengah dia naik tajam, dan di kanan dia mendekati 1.
Regresi logistik itu dipakai di banyak hal di dunia nyata. Buat nebak orang bakal beli atau enggak, deteksi email spam atau bukan, prediksi apakah pasien berisiko kena penyakit. Pokoknya, semua yang jawabannya dua pilihan, cocok banget pakai regresi logistik. Pernah nggak sih kamu bingung? Kalau ada orang baru, kita belum tahu dia suka kopi atau teh, tapi kita tahu teman-temannya suka apa. Nah, dari situ kita bisa tebak orang ini cocoknya yang mana. Itulah kira-kira cara kerja KNN, K Nearest Neighbors. Santai aja, kita bahas pelan-pelan biar nggak pusing. KNN atau K Nearest Neighbors itu algoritma klasifikasi yang simple banget. Gampangnya, kalau kamu mau nebak kategori sesuatu, kamu cukup lihat tetangga terdekatnya siapa aja. Misalnya nih, ada orang baru masuk komplek kamu nggak kenal, tapi 5 tetangganya adalah penyuka kopi. Nah, kemungkinan besar si orang baru juga suka kopi. Kita ambil contoh yang sederhana ya. Kamu punya data orang-orang yang hobinya antara main bola atau main catur. Lalu datang orang baru. Kamu lihat, dari 3 orang terdekat yang mirip sama dia, 2 suka bola, 1 suka catur. Maka kemungkinan besar orang baru ini bakal suka bola juga. Terus, kenapa namanya K Nearest Neighbors? Nah, si K itu adalah jumlah tetangga yang dilihat. Misalnya, kalau K sama dengan 3, berarti kita lihat 3 tetangga terdekat. Kalau K sama dengan 5, berarti lihat 5 orang terdekat. Dari situ dihitung suara terbanyak. Jadi kayak voting, tapi dari tetangga. Langkah-langkah KNN tuh kayak gini. Masukin data baru, hitung jaraknya ke semua data lama, ambil K tetangga terdekat, lihat mayoritas mereka termasuk kelas apa, hasil prediksi sama dengan mayoritas tadi. Sesimpel itu. Nggak pakai training, langsung bisa prediksi. KNN cocok banget buat data yang jelas secara visual, kayak klasifikasi bunga, jenis pelanggan, prediksi suka film atau enggak, dan sebagainya. Tapi hati-hati, karena KNN bisa lemot kalau datanya kebanyakan, karena dia harus ngitung jarak ke semua data satu-satu. Karena durasinya udah cukup panjang, kita lanjutin bahasan algoritma lainnya di part 2 ya. Masih ada yang seru kayak naive Bayes, decision tree, sampai random forest. Jadi, jangan sampai ketinggalan.